Salam Nusantara, Rahayu untuk kisah semua yang ada di Indonesia. Berjumpa lagi dengan Herlando di Sasana Sastra, channel yang secara khusus membahas sejarah dan budaya Nusantara. Hari ini kisah semua kita akan membahas tentang punden, ya, yang mungkin sudah kita ketahui bersama, khususnya kita di masyarakat Jawa, ya, tentang punden itu. Nah, sebelum kita bahas seperti biasa, yuk siapkan kopinya atau tehnya, bakar rokoknya, kita belajar bareng-bareng. Kata punden di sana semua, ya. Punden itu pastinya adalah sebuah tempat, ya, yang mungkin sudah kita ketahui bersama. Bisa jadi itu berbentuk punden perundak, atau mungkin yang kita kenal di masyarakat sekitar mungkin bisa berupa pohon beringin, batu besar, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kita akan membahas ini dari kata punden dulu, ya, gitu. Nah, punden ini sebenarnya berasal dari bahasa Jawa, ya, bahasa Jawa kuno yang memiliki asli katanya adalah pundian, gitu ya. Nah, pundian ini seiring berjalannya waktu masyarakat akhirnya mengatakan punden, itu pundian, punden, seiring berjalannya waktu, ya, mengalami sebuah pergeseran, ya. Nah, kemudian arti kata pundi, ya, pundian itu apa, gitu, yang sebenarnya itu adalah arti katanya yang bermakna yang berharga, sesuatu yang berharga, gitu. Nah, akhirnya kata pundi ini sering juga kita ketahui, ya, itu diserap oleh bahasa Indonesia. Sebagai contoh dengan kata misalkan saya sedang mengumpulkan pundi-pundi uang, gitu ya, atau mungkin pundi-pundi emas, gitu ya. Jadi uang atau emas itu adalah sesuatu yang berharga, gitu. Nah, dari kata ini pastinya ketika kita melihat di masyarakat, ya, di sebuah desa, ya kan, biasanya seperti itu, kita melihat ada sebuah tempat yang disakralkan, gitu ya. Dan biasanya tempat ini memang untuk masyarakat sekitar sebagai tempat untuk kita di masyarakat Jawa, ya, biasanya untuk acara bersih desa, gitu. Untuk acara mungkin juga misalkan ada orang punya hajat, gitu, kita akhirnya ke punden di sana untuk memohon doa agar acaranya berjalan dengan lancar, seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihatnya dalam bentuk punden, ya kan? Seperti yang saya bahas di awal, ya, kata punden itu bisa berbentuk seperti punden berundak, ya, yang seperti bersab seperti itu, yang seperti candi. Kemudian juga ada yang bisa berbentuk seperti pohon beringin, ya, pohon beringin besar biasanya itu dipundenkan oleh masyarakat. Kemudian batu besar, dan mungkin juga bisa jadi adalah sebuah tempat yang dulunya memang digunakan oleh seorang tokoh, gitu. Biasanya tokoh ini adalah mungkin orang yang membuka desa tersebut, desa A misalkan. Dulu sebelum ada orang di sana, ya, orang ini sudah membedah desa untuk kehidupan masyarakat sekitar. Jadi akhirnya tempat ini
karena dia adalah seseorang yang awal membuka desa tersebut, kemudian ketika beliaunya ini mungkin sudah meninggal dunia, akhirnya dia dipundenkan seperti itu, ya, sebagai tanda terima kasih orang-orang yang hidup di daerah itu atau di desa itu. Akhirnya ketika seseorang ini meninggal, yang membuka desa ini meninggal, akhirnya ditempatkan di situ. Akhirnya dipundenkan maksudnya adalah ini adalah tempat orang-orang, kalau kita lihat tadi ya di pengertian awal bahwa itu adalah pundi, itu adalah berharga, jadi orang ini berharga, ya gitu. Maksudnya berharga adalah karena beliau membuka desa sebagai tempat tinggal untuk masyarakat yang datang, seperti itu. Nah, kemudian ada juga tadi saya katakan sebagai berbentuk pohon beringin besar, gitu ya. Nah, pohon beringin besar di situ dikatakan sebagai sebuah punden. Bisa jadi mungkin dulunya punden itu, pohon beringin itu adalah pohon yang paling tua, gitu ya, yang akhirnya sama masyarakat sekitar disakralkan. Dan mungkin juga karena pohon beringin itu membawa manfaat luar biasa untuk masyarakat sekitar. Contohnya penyerapan air, gitu kan. Penyerapan air ketika ada pohon beringin itu pasti akan sangat maksimal. Kemudian sirkulasi udara, seperti itu. Nah, karena memang masyarakat kita mungkin tidak bisa mengilmiahkan itu, akhirnya mereka mensakralkan pohon beringin itu. Bukan berarti untuk disembah, ya, gitu. Kemudian ada lagi yang berbentuk seperti punden berunda, gitu. Punden berunda yang bisa kita lihat di beberapa candi yang ada di Indonesia, ya. Nah, itu pun juga sebagai bentuk peninggalan leluhur kita di masa lalu, gitu loh. Ya, nah, kemudian dari kata punden ini di sana semua, ya, mungkin kita sudah mengetahui semuanya, gitu ya. Mungkin kita sudah mengetahui tentang punden. Nah, yang saya bahas sekarang adalah bagaimana persepsi masyarakat, gitu kan. Nah, persepsi masyarakat sekarang, gitu ya, yang ketika mengetahui sebuah tempat yang bernama punden atau mengetahui kata punden, akhirnya perspektif masyarakat menganggap sebagian, ya, gitu, menganggap bahwa itu adalah sebuah tempat mistis, yang bersifat mistis, bersifat negatif, gitu ya. Bisa jadi juga dikatakan sebagai tempat sarangnya setan, gitu kan, atau mungkin tempat cari pesugihan, gitu ya. Nah, jadi kita jelaskan di sini adalah perspektif yang seperti itu adalah keliru, gitu ya. Jadi punden itu adalah sebuah tempat yang memang disakralkan oleh masyarakat sekitar karena dulunya pernah bersemayam atau bertempat tinggal di daerah tersebut orang yang sangat dihormati dalam artian berharga tadi, ya, gitu. Nah, kemudian bisa jadi mungkin seorang tokoh, gitu, seorang tokoh besar, gitu. Nah, dari pengertian ini kita bisa, istilahnya kita bisa mengetahui akhirnya bahwa punden itu bukanlah tempat-tempat seperti yang kita perkirakan. Persepsi masyarakat yang sekarang mungkin berkembang, gitu, bahwa kalau seseorang ke punden itu cari pesugihan, orang ke punden cari untuk dapat tombok nomor, gitu, ya. Nah, ini kalau memang masyarakat kita masih melakukan itu, berarti yang salah dia, bukan pundennya, gitu. Nah, ketika masyarakat Jawa sendiri menganggap bahwa punden A, punden B, punden C itu adalah sebuah tempat yang untuk mencari keuntungan pribadi, itu salah, gitu ya. Jangan seperti itu, tapi gunakan itu sebagai tempat untuk keperluan masyarakat umum, gitu.
Ya, kita mengingat mungkin orang-orang penting, seorang tokoh-tokoh di masa lalu yang berjasa untuk kita, karena kita bisa hidup di suatu tempat karena jasanya gitu ya. Jangan jadikan itu sebagai tempat untuk cari nomor, cari pesugihan dan sebagainya gitu. Jadi ini disalahgunakan. Akhirnya apa? Karena masalah ini gitu, akhirnya timbul masyarakat yang nggak tahu punden, akhirnya mereka berperspektif seperti itu, memiliki pemahaman seperti itu gitu. Nah, dari situ ini adalah kewajiban kita bahwa punden ya, untuk nguri-uri gitu ya, bahasa Jawanya seperti itu, melestarikan punden itu bukan untuk mencari kesenangan pribadi atau kepentingan pribadi gitu. Bagaimana kita memahamkan kepada masyarakat bahwa punden itu bukan sesuatu yang buruk, tapi sesuatu yang baik, yang memang itu adalah sebuah tanda bahwa leluhur kita di masa lalu ada gitu, eksis gitu ya, dan mereka berjasa untuk kehidupan kita. Makanya dari situ kisana semua bahwa kalau kita mau memahami lebih lanjut ya tentang punden atau pundian, jangan punya pikiran negatif ketika ada masyarakat kita atau seseorang, beberapa orang yang ke punden, tapi itu bukan untuk keperluan pribadinya dia. Bisa jadi itu untuk kepentingan masyarakat umum, bersih desa gitu ya. Kemudian ada seseorang yang punya hajat, dan yang pastinya itu akan menjadikan secara tidak langsung itu akan menjadikan budaya kita semakin berkembang seperti itu. Seperti itu kisana semua, mungkin singkat aja yang bisa saya bahas, dan di sini saya juga ingin atau memohon juga untuk komen dan kita saling berbagi informasi apabila apa yang saya jelaskan mungkin ada kekurangan seperti itu ya. Demikian akhir kata, saya Herlando, salam Nusantara Rahayu.